Cika namanya, pohon cantik yang hidup di sepanjang Jalan Astronova. Cika adalah pohon yang tinggi, rimbun, serta mempunyai banyak cabang dengan daun dan bunga lebatnya. Ia hidup di sepanjang hari untuk memayungi para pengendara yang lewat di jalan itu. Suatu hari, di Jalan Astronova yang mulai disinari oleh matahari dari timur, mulai memancarkan cahaya indahnya berwarna kuning itu. Suara mobil yang saling menyapa satu sama lain mulai terdengar ramai. Banyak pengendara yang membuka jendela mobilnya untuk menghirup udara segar dan sesekali mengambil gambar dengan pemandangan Cika bersama bunganya. Cika yang senang disapa dan diabadikan oleh pengendara lain pun merasa terharu. Ia selalu tersenyum untuk semua pengendara. Tapi tak berselang lama, ia merasa tidak enak. Lydia, pohon indah sahabat Cika itu mengatakan pernyataan yang sudah bisa Cika tebak. Mobil ini lagi, mobil rusuh, asap mobilmu mengganggu pernapasan kami. Naik mobil juga santai dong, mentang-mentang mobil balap, kata Lydia menggerutu pada Cika. Cika tak heran, ini pasti ulah Jeremy dan Sunny. Ulah mereka tak hanya itu, mereka suka mencoret-coret baliho bertuliskan, "Sayangi pohon untuk kehidupan kita jangka panjang." Kalimat itu tertera pada baliho seberang sana. Lydia, sahabat Cika dengan fisik yang indah, pohonnya tinggi, lebat, daunnya bercabang, hanya menghela nafas sabar. Jeremy dan Sunny, anak yang usil, licik, berambut keriting, dan penampilan mewahnya tepat akan melakukan aksi yang sudah ditebak oleh Cika. Mereka mulai mencoret-coret baliho itu dengan piloks yang sudah ada di tangannya. Pengendara lain sudah tak heran, mereka terkenal akibat ulahnya dan merasa bangga karena ulahnya itu. Suara piloks terdengar seperti habis. Ini satu piloks terakhir, sudah habis 2 botol piloks. Ya, habis. Belum penuh juga ini lukisan karya kita, ujar Sunny pada Jeremy. Mereka bersiap kembali ke mobil yang diparkir di seberang sana. Jeremy tancap gas dengan kecepatan penuh sehingga asap di mobil balap pun keluar secara cuma-cuma. Cika, Lydia, dan pengendara lain pun batuk akibat asap mobil Jeremy. Maksud Jeremy dan Sunny adalah untuk memamerkan asap di mobil gagahnya itu. Di lain sisi, ada Cindy dengan mobilnya berjalan santai dengan alat pembersih untuk baliho yang kotor itu. Sudah menjadi kebiasaan Cindy untuk membersihkannya. Cindy tidak keberatan, ia melakukannya dengan senang hati. Justru kita seharusnya merawat, bukan merusak. Bunyi langkah kaki mulai terdengar. Baliho itu membuka mata. Raut wajahnya senang karena yang ia tunggu-tunggu telah datang. Dari tadi aku hanya menutup mata. Walaupun bau piloks ini menyengat, aku tak ingin membuka mata, kata baliho dengan nada melasnya. Baliho malang, kau akan membuka mata saat aku datang saja kah? Tanya Cindy penasaran sambil membersihkan dengan telaten noda baliho. Iya, untuk kamu aku akan membuka mata. Kamu sangat baik Cindy, terima kasih, ucap baliho dengan semangat. Di dalam mobil, Jeremy dan Sunny berniat untuk kembali ke baliho tadi, untuk melihat karyanya dan mengambil gambar untuk diposting. Klakson terdengar, membuat Cindy dan baliho menatap mobil gagah itu bersamaan. Waduh, seenaknya saja hapus karya kami,
kata Jeremy memarahi Cindy yang sambil menghapus sentuhan noda terakhir di baliho. Ya, salah kalian. Baliho aku kan bermanfaat, malah kalian rusak. Ucap baliho dengan nada marahnya membalas Jeremy dan Sunny. Suara itu berasal dari pintu mobil milik Jeremy Sunny yang membanting pintunya itu. Tampaknya di kepala mereka seperti ada api yang berkobar-kobar. Seperti ada kilat cahaya terang lewat dengan cepat di depan mata. Ternyata baliho ajaib itu telah berubah. Tulisan di baliho berubah menjadi lebih bermakna. Pohon merupakan paru-paru dunia. Tulisan di baliho memiliki makna, yaitu pohon berfungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Di seberang sana, Chika dan Lydia tersenyum. Mereka jadi tahu bahwa tulisan ini untuk mereka dan pohon lainnya. Mereka seharusnya dilestarikan, dijaga, bukan dirusak, apalagi dirusak oleh manusia. Baliho ajaib itu pun ikut membalas senyum Chika dan Lydia. Lihat tulisan di badanku, wahai manusia. Pohon sangatlah penting untuk menyerap polusi, apalagi polusi dari asap kendaraan kalian. Ujar baliho dengan tegas. Dek, Jeremy dan Sunny merasa tersindir dengan perkataan baliho dan sudah siap membalas perkataan baliho. Terserah kami berdua, mobil juga punya kami. Bebas mau kami pakai seenak kami. Maklum, mobil mewah, asapnya bikin kalian panas. Kata Sunny dengan nada marahnya, mewakilkan perasaan Jeremy juga. Suasana makin panas. Mobil yang berlalu lalang ikut berhenti melihat kejadian ini. Haduh, terkenal juga ini si duo maut. Habis ke kota sebelah, pindah ke kota sini. Ucap pengendara lain yang ikut menonton kegiatan ini. Sikapnya masih sama-sama meresahkan, kata si traveling dengan motor kesayangannya. Tak sekali dua kali, sudah 2 minggu ulah Jeremy Sunny telah Chika Lydia saksikan. Sudah pernah ditegur pengendara lain, responnya tetap saja cuek. Wahai Jeremy Sunny, kurasa perbuatan kalian sudah merusak polusi udara. Hargailah kami di sini. Chika bersuara, semua bersorak setuju. Akibat ulah mereka, ada yang batuk akibat asap ngembul dari mobil Jeremy Sunny itu. Pohon pahlawan lagi nyari suara nih. Kami berdua bisa saja menebang kalian. Tahu rasa akan kutebang habis kau. Tak mau kalah dengan liciknya, Jeremy segera mengambil alat penebang pohon yang sudah siap di mobilnya itu. Rupanya rencana licik untuk menebang Chika Lydia sudah lama ada di pikiran Jeremy dan Sunny. Dengan cepat dan lincah Jeremy menebang Chika, sedangkan Sunny menebang Lydia. Tak ada yang mau mencegah mereka berdua. Mereka akan melakukan hal lebih jika ada yang melarangnya. Bulir-bulir air hendak akan turun. Matanya sudah berkaca-kaca. Baliho ajaib dan Cindy sedih melihat pohon malang nan cantik itu ditebang habis oleh si duo maut. Sosok peri kecil keluar dari bunga yang sudah jatuh ke tanah itu. Ternyata ada 2 peri. Peri itu cantik, namun wajah penuh amarahnya terlihat jelas. Siapa yang berani-beraninya menebang Chika dan Lydia? Mereka sudah berjasa untuk kalian, seenaknya saja kalian menebang. Salah satu peri bersuara. Mereka melihat semua tampak kaget, termasuk Jeremy dan Sunny. Perkenalkan, aku Alf. Aku adalah peri yang ada di Chika. Sedangkan ini sahabatku, Elf, peri yang setia pada Lydia. Kami sudah dari lama bersama pohon malang ini, dan kalian menebang begitu saja. Untung aku dan Elf tidak ikut ketebang. Ujar Alf dengan cepat dan dengan nada marahnya.
Jeremy Sunny menghampiri Alf dan juga Elf dengan wajah bingung. Mereka baru saja melihat peri berbicara dan peri itu ada di depan matanya. Wahai anak muda, kau tampan dan cantik, namun perbuatan kalian tidak pantas dengan wajah kalian. Bukankah sudah diperingatkan bahwa pohon sangatlah bermanfaat? Di saat cuaca panas seperti ini, pohonlah yang senantiasa memayungi kita. Tutur Elf dengan lemah lembut. Lihat sekarang, tidak ada lagi yang menyerap polusi kendaraan kalian. Jalan ini jadi panas. Tambah Alf dengan tegas. Betul saja, suhu di Jalan Astronova seperti mengalami kenaikan suhu. Suhu di sana terasa panas. Gerah membuat semua orang mengelap keringatnya. Rambut Jeremy dan Sunny yang keriting menjadi kusut, lepek. Mereka tahu pasti ini ulah dari mereka sendiri. Ada rasa menyesal pada diri Jeremy. Pernyataan Alf dan Elf sangat menyentuh hati Jeremy. Ia mulai menyenggol lengan Sunny yang ada di sebelahnya. Terlihat wajahnya gelisah, sepertinya yang Sunny rasakan sama seperti Jeremy. Aku menyesal, hati aku mengganjal, aku telah melakukan kesalahan fatal. Suara itu terdengar keras, membuat telinga sakit. Ternyata benar firasat Jeremy. Sunny merasakan hal yang sama. Keduanya tampak menyesal sambil sesekali mengelap keringat di wajahnya akibat panas ulah mereka. Sekarang tidak ada lagi pohon yang senantiasa memayungi pengendara yang berlalu lalang. Pohon malang telah hilang. Peri Alf dan Peri Elf mempunyai rencana. Mereka ingin membuat Chica dan Lydia kembali dengan kekuatan mereka. Pohon malang, pohon cantik, kau abadi untuk kami. Trilili. Suara mereka terdengar kompak. Mereka saling berpegangan tangan. Kekuatan mereka membuat semua merinding. Angin kencang entah dari mana lewat. Dan pohon cantik Chica Lydia kembali dengan versi mereka yang lebih baik. Oh my god, apa ini? Semua kompak berbicara seperti itu. Chica Lydia, kami meminta maaf. Kami tidak akan berkendara dengan kecepatan penuh lagi, yang membuat asap di mobil kami keluar begitu saja, dan tidak akan mencoret-coret baliho lagi. Ujar Jeremy dilanjut anggukan Sunny dengan mata meminta maafnya. Akan kami maafkan, tapi berjanjilah kalian untuk tidak melakukan kesalahan fatal kedua kalinya. Ujar Lydia agar Jeremy dan Sunny berjanji. Iya, kami berjanji. Kali ini Sunny yang bersuara. Suaranya penuh semangat, walaupun mereka berdua masih kepanasan. Aku mewakilkan Chica dan Lydia akan memaafkan kalian, tapi aku akan menyihir kalian berdua supaya selalu merasa panas kegerahan. Alf berbicara dengan lembut, diikuti anggukan Chica dan Lydia. Jeremy dan Sunny mengangguk ikhlas. Semua orang yang dari tadi menonton memutuskan untuk bubar dan kembali pada aktivitasnya masing-masing. Tamat.